Laut Merah, sebuah jalur perdagangan penting dunia. Namun di balik keindahan perairan birunya, tersembunyi medan tempur modern yang mematikan. Pasukan Houthi dari Yaman telah menjadikan Laut Merah sebagai tempat blokade bagi Israel dan sekutunya dengan mengincar kapal-kapal kargo internasional yang berhubungan dengan Israel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap penduduk Gaza, Palestina, yang sudah 2 tahun mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan dan dengan sampai saat ini masih mengalami serangan yang dahsyat oleh Israel yang didukung oleh sekutu-sekutunya. Bagaimana sebenarnya mereka melakukan serangan ini? Bagaimana mungkin kelompok Houthi dengan senjata sederhana bisa menenggelamkan kapal-kapal raksasa modern yang didukung oleh Israel, Amerika, dan sekutunya? Mari kita bongkar langkah demi langkah strategi mematikan mereka. Sebelum sebuah serangan dimulai, Houthi melakukan pengintaian. Mereka menggunakan jaringan informan di pelabuhan dan sepanjang pesisir untuk mengidentifikasi kapal mana yang akan melintasi jalur strategis di Laut Merah, terutama sekitar Bab el-Mandeb, gerbang air mata. Beberapa pengintaian dilakukan dengan drone kecil dan radar darat. Houthi mencari kapal dagang yang memuat logistik atau memiliki bendera negara musuh, seperti Israel, Amerika, atau sekutunya. Begitu target dipastikan, mereka mulai merancang jalur serangan. Pasukan Houthi memanfaatkan keunggulan geografis Yaman Utara yang berbukit dan sulit dijangkau oleh pesawat tempur. Di sanalah mereka menyembunyikan peluncur rudal dan drone. Mereka juga menyiapkan kapal kecil yang menyerupai perahu nelayan biasa, tapi dipersenjatai lengkap. Beberapa membawa RPG, senapan otomatis, bahkan ranjau laut. Persenjataan rudal mereka tidak berasal dari teknologi canggih terbaru, tapi dari rudal era Soviet yang telah dimodifikasi, seperti rudal anti kapal P-15 Termit dan P-21, serta rudal SA-2 yang dikonversi menjadi rudal permukaan ke kapal. Yang mengejutkan, peluncur rudal dan drone ini bersifat mobile. Mereka dipasang di atas truk sehingga bisa berpindah setelah meluncurkan serangan, menyulitkan balasan dari Amerika dan sekutu. Kapal cepat Houthi mendekat seperti kapal nelayan biasa. Dalam sekejap, mereka mengitari kapal dagang seperti kawanan serigala mengepung rusa. Lalu, peluru pertama diluncurkan biasanya dari RPG. Sasarannya, jembatan kendali, mesin utama, dan pusat komunikasi. Dalam hitungan menit, sistem kontrol kapal terganggu. Kru panik, komunikasi putus. Ketika kapal masih sibuk bertahan dari serangan laut, serangan tahap 2 dimulai dari langit. Drone kamikaze, atau dikenal sebagai unmanned aerial systems, dikendalikan dari jarak jauh, diarahkan menuju kapal dengan muatan peledak. Drone ini tidak kembali mereka dikorbankan untuk meledak di titik vital kapal. Target utama, radar, sistem navigasi, dan bagian dek yang tipis. Jika terkena, bisa menyebabkan kebakaran besar atau ledakan internal. Dengan taktik gabungan laut dan udara ini, kapal dibuat lumpuh sepenuhnya. Jika kru kapal berhasil bertahan, mereka biasanya mengirim sinyal darurat. Namun dalam beberapa kasus, mereka dipaksa melompat ke laut atau menaiki sekoci. Saat kapal sudah tidak ada awak, Houthi naik ke kapal dan mulai menduduki. Dalam kasus ekstrem, kapal diarahkan agar kandas atau dibiarkan hanyut hingga tenggelam. Beberapa kapal bahkan dipasangi ranjau waktu untuk meledak. Kemudian, kapal kargo modern didesain tidak mudah tenggelam. Mereka memiliki sekat kedap air yang membagi lambung menjadi beberapa kompartemen. Jika satu bagian bocor, air tidak akan langsung menyebar ke seluruh lambung. Namun, jika serangan mengenai beberapa titik sekaligus, seperti bagian haluan, mesin, dan ruang muatan depan struktur kapal, akan kehilangan keseimbangan. Lambung bisa retak, air masuk dari beberapa sisi, dan kapal perlahan tenggelam. Bagian haluan lebih dulu. Seperti kasus kapal Yunani, Eternity Sea, yang diserang dan tenggelam setelah ditinggalkan krunya. Banyak yang bertanya, mengapa Amerika dengan kekuatan militernya tidak bisa menghentikan Houthi? Jawabannya, karena Houthi tidak berperang secara konvensional. Mereka menggunakan taktik gerilya
menyebar senjata ke pegunungan, memakai peluncur bergerak, dan menyerang secara asimetris. Mereka tidak punya pangkalan militer besar yang bisa dibom, semuanya tersembunyi, berpindah, dan didesain sulit dilacak. Bahkan saat Amerika menyerang dengan rudal Tomahawk dan jet F-18, posisi Houthi sudah berpindah. Untuk mengatasi ancaman ini, Amerika menurunkan Carrier Strike Group, armada perang yang terdiri dari 1 kapal induk, beberapa kapal perusak Early Bird Class, kapal penjelajah dan kapal selam bertenaga nuklir. Jet tempur F-18 meluncurkan bom pintar JDAM dan rudal berpemandu laser untuk menyerang markas Houthi di daratan. Namun tetap saja, serangan balasan ini tidak selalu efektif karena Houthi terus memindahkan posisi peluncurnya. Meski tampak ketinggalan zaman, senjata Houthi sangat mematikan. Kencangnya, P-21 Termit, rudal anti-kapal dengan jangkauan 80 km. SA-2, rudal pertahanan udara yang dimodifikasi menjadi rudal anti-kapal. Drone kamikaze Sheikh dipasok atau terinspirasi oleh teknologi Iran. Beberapa rudal melaju hingga kecepatan Mach 3,5, cukup untuk menembus kapal perang sekalipun. Apa yang dilakukan Houthi bukan hanya tindakan separatis atau perang gerilya. Ini adalah strategi modern warfare, menggabungkan drone, rudal, kapal cepat, dan medan geografis sebagai senjata. Laut Merah kini tidak lagi aman bagi kapal dagang dunia. Selama Houthi masih menguasai pesisir barat Yaman dan memiliki akses ke senjata, dunia akan terus melihat kapal-kapal terbakar, meledak, dan tenggelam di laut ini. Apa yang terjadi di Laut Merah adalah contoh bagaimana kelompok non-negara dapat mengubah jalur perdagangan global hanya dengan kreativitas, teknologi murah, dan strategi gerilya cerdas. Apakah dunia mampu menghadapi ancaman ini? Atau justru kita akan melihat konflik ini berkembang menjadi perang laut penuh skala di masa depan?